si Liswannya, si Liswan bapakmu kan? Nah, bapak pencuri memang dari sana itu virus dia itu. Udah tahu ya. Udah. Kemarin begitu kejadian saya cari orang tuanya itu teman saya. Gen memang gitu. Gen. Uang apa aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Waka, Pak Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Lantas, Kanit Tipikor, Kanit Pidum, Kasat Tati, rekan-rekan personil Polres. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua Forum Tokoh Masyarakat Pak Siska, kemudian Pak Ustadz, Pak Pendeta, ada di sini juga Prodeo ya, kemudian teman-teman media yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini Kamis 17 November 2022, tidak terasa kita sudah di penghujung akhir tahun 2022. Rekan-rekan, pada kesempatan sore hari ini kami melakukan press release ataupun konferensi pers, di mana dalam rangka program Bapak Kapolri Quick Wins Presisi Polri, kemudian program Bapak Kapolda Sumut juga kepada kami, bahwa selain tugas-tugas rutin ataupun kegiatan-kegiatan kami lakukan, kami juga harus membuat dan menciptakan keamanan, kekondisipan di wilayah satuan masing-masing, termasuk juga membangun trust building, kepercayaan masyarakat kembali kepada Polri. Nah, sore hari ini kalau Bapak dan Ibu perhatikan, kami menggunakan stola yang bahan motifnya ulos ya, sesuai dengan kearifan lokal ya. Mulai hari Kamis dan setiap hari Kamis kami akan menggunakan stola ya, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Polres Samosir ya membangun ataupun mendukung ya Kabupaten Samosir ini menjadi kawasan pariwisata nasional dan menghormati ya, membudidayakan ulos ya sebagai salah satu bentuk tanda bahwa polisi juga menjadi bagian dari kebudayaan di Kabupaten Samosir ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan kasus-kasus tindak pidana dan narkoba. Yang pertama terkait kasus curanmor atau pencurian kendaraan bermotor. Bahwa akhir-akhir ini Bapak Ibu, di Kabupaten Samosir sudah meningkat pencurian sepeda motor ya. Dalam 1 bulan ada 3 atau 4 laporan polisi yang masuk kepada kami. Nah, setelah kami evaluasi, setelah kami melakukan penyelidikan ya, ada beberapa kasus yang sudah kami ungkap, dan ini berkat kerja keras dan kerjasama tentunya dipimpin oleh Pak Kasat Reskrim bersama Kanit Pidum yang baru, Pak Ibda Janoslan Sinaga, STRK, dan teman-teman anggota kita Opsnal
yang saat ini masih di lapangan untuk pengembangan. Ya. Namun dari hasil pengungkapan ini dalam kesempatan konferensi pers kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Samosir agar berhati-hati dan memarkirkan atau menyimpan sepeda motornya di tempat yang aman. Contoh, ya, kejadian ada dua lokasi ya yang kemarin kami ungkap. Yang pertama itu ada di samping Polres ini, ya, di mana sepeda motor yang dicuri itu diparkirkan di depan kos ataupun di lorong, ya, yang bisa dilihat oleh orang, ya. Kemudian juga ada yang di depan pengururan, ya, di pinggir jalan. Nah, untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat, akhir tahun menjelang Natal dan Tahun Baru ini, ya, prediksi kami tingkat kejahatan akan meningkat. Ya. Untuk itu sepeda motor yang dimiliki agar disimpan di dalam rumah, agar disimpan di dalam yang posisi aman dan terkunci stang, ya, supaya nanti tidak terjadi pencurian kendaraan bermotor. Karena setelah kami ungkap, ternyata beberapa kelompok atau pelaku adalah masyarakat yang di luar dari Kabupaten Samosir. Contoh, ada pekerja yang di Sigaul Marbun, ya, dia pekerja di sana, kemudian tinggal di Medan. Nah, saat dia bekerja di sini, dia menggambar, melihat situasi di mana roda dua yang mungkin bisa diambil mereka dan kemudian dilarikan dijual di Medan. Kemarin anggota saya, ya, dipimpin Pak Kanit Pidum selama 3 hari berada di Medan. Ya, puji Tuhan berhasil mengungkap dan kemudian mengamankan ada sebanyak 6 tersangka. Nah, ya, tepuk tangan dulu lah untuk Kanit Pidum dan Reskrim, ya. Ini bukan pekerjaan yang gampang, Bapak Ibu, ya. Dari mulai Samosir kita kejar sampai ke Medan, ini bukan pekerjaan gampang, ya. Dan kemudian mereka dapatkan juga di tempat-tempat yang terpisah. Bahkan dari 6 ini ada 3 orang yang lari, ya. Ada yang melarikan diri, ya. Tapi berkat kita setiap hari Jumat olahraga, nah itu ada gunanya kan. Lari, akhirnya kejar-kejaran dapat, ya. Yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, ini di Jalan Kejaksaan Pasar Pangururan, pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh 2 tersangka yaitu SA dan LG, ya. Langsung, ya, saya, karena ini banyak tersangkanya, saya harus kasih tahu dan memperlihatkan, ya. SA kemudian LJ, ya. Nah, mereka berdua ini yang satu S ini merupakan residivis, ya, karena sudah pernah sebelumnya ditahan, ya, kasus bongkar rumah, ya, di Pancur Batu, ya, tinggalnya di mana? Di Mencirim, ya. Jadi S ini tinggalnya di Mencirim, Sunggal, Medan, kemudian pernah diproses kasus bongkar rumah, kemudian dia, ya, pekerjaannya sebagai karyawan batu bata, ya, di Sigaul Marbun. Nah, artinya residivis, pencuri, mantan pencuri, kerja di Samosir, di pulau ataupun di kabupaten lain. Nah, ini dia melakukan pencurian. Nah, yang bersangkutan perannya yaitu mengawasi, ya, situasi di lokasi kejadian. Ya, kemudian temannya LJ ini juga penduduk di Semencirim di Medan, pekerjaannya sama, ya, sama-sama karyawan batu bata di Sigaul Marbun. Perannya sebagai yang mengambil atau merusak kunci dengan letter T, ya. Jadi alat yang digunakan adalah kunci letter T yang sudah dipersiapkan. Jadi kami sedang mendalami apakah yang bersangkutan ini merupakan komplotan, ya, artinya yang jaringan yang sudah biasa melakukan tindakan curanmor, ya. Nah, untuk
barang bukti yang berhasil kami amankan yaitu 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih. Ya, mohon izin rekan-rekan biar bisa jelas ya, ini yang dicuri mereka ya, barang buktinya. Sepeda motor yang digunakan adalah, nah ini sepeda motor Supra Honda. Kalau kita lihat di sini bentuknya saja platnya tidak ada, kemudian seperti ini juga sedang kami lidik ya, lakukan penyelidikan bekerja sama dengan Samsat, nomor rangka, nomor mesin ya, identitas pemilik sepeda motor ini siapa ya, siapa tahu ini juga dicuri oleh pelaku. Nah ini sedang kami dalami dan kembangkan ya, ini barang buktinya yang sudah berhasil kami ungkap. Baik, yang kedua, oh ya, nah sepeda motor yang dicuri ini sudah sempat dijual ya kepada seseorang di Medan yang sedang, ini opsional kita sedang di lapangan mengejar penadanya, seharga 3.500.000 ya dijual, dan kemudian sisanya tinggal 500.000. Nah ini barang buktinya yang kita sita umum yang sudah diungkap ya. Kemudian kita masuk ke tindak pidana narkoba. Yang pertama, bahwa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Desa Pertemuan 1, tim Sat Narkoba berhasil mengamankan tersangka inisial SH ya, peran sebagai pengendar narkotika dengan barang bukti 1 bungkus klip warna putih narkotika jenis sabu, kemudian beberapa bungkus kotak rokok klub ya, ini yang sudah di label ya. Ini kita juga sudah ya tahap 1, artinya sudah lengkap kasus narkoba ya. Ini alat komunikasi, ada 2 jenis HP ya, karena dia pengedar ya, jenis perannya sebagai pengedar sabu di Kabupaten Samosir ya. Ini sudah kita kirim berkasnya ke jaksa dan sudah tahap 1 ya. Tersangkanya apa nih, Suhendrik mana? Suhendrik, kamu orang mana? Langkat, orang Langkat lagi nih ya. Udah berapa lama di Samosir? 4 tahun. Pekerjaan selama di sini 4 tahun apa? Tukang pangkas di mana? SPBU mana? Pom bensin. Tukang pangkas itu kamu pengguna juga? Udah berapa lama? Ya. Orang Langkat lagi ya. Oke, rekan-rekan, karena udah malam nih, jadi singkat-singkat aja. Pengedar udah kita ungkap dan kita lagi mendalami jaringannya ya. Tukang pangkas, tukang batu. Ini rawan juga nih emang kalau ada tukang-tukang nih. Kayaknya harus dirajia terus nih tukang-tukang nih. Tukang rusak ya. Baik, yang kedua, pada tanggal 19 September 2022 di Desa Situngkir sekira pukul 23.00 ya, tim Sat Narkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap 3 tersangka. Yang pertama HM ya, kemudian KS, dan yang ketiga RS. Barang bukti 4 bungkus kertas berisikan ganja seberat 9,24 gram ya, kemudian ember warna biru yang berisikan bibit tanaman ganja ya. Ini bibit ini ya, lengkap, bentuknya kecambah. Bibitnya di sini juga. Ya, ini bibitnya sudah dikirim ke lapor ini, Pak. Ya. Jadi setiap ada barang bukti kita bungkus, segel, kemudian kita kirim ke lapor. Artinya kita uji apakah barang tersebut benar ganja atau tidak, ya. Ya. Kemudian ini tanaman ganja, ya sudah kita segel juga rekan-rekan karena sudah kita kirim ke lapor, ya bentuknya seperti ini. Tinggal menunggu nanti proses
penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Tuh, ya. Peran ketiga tersangka pengedar. Ya, mana tersangkanya? Oke. Ya, oke. Ya. Ya. Ya, ya, ini harapan kami, walaupun mereka ini pengguna narkoba, pengedar, ya kita harap bertobatlah. Makanya kita setiap hari Kamis melaksanakan kegiatan binrotal agama Kristen dan Islam, Pak Ustadz dan Pak Pendeta. Memangnya bagaimanapun mereka ini manusia. Kita perbuatannya yang kita tidak suka. Kalau orangnya kami mengasihi mereka. Makanya setiap Kamis kita tetap melaksanakan kegiatan ibadah. Ya, semoga teman-teman tetap kuat ya, nanti bisa berubah. Yang ketiga, untuk kasus narkoba juga, tim Sat Narkoba berhasil mengamankan dan mengungkap kasus narkoba jenis ganja ya di Desa Tanjungan, Lumban Sijabat, tanggal 20 September 2022. Tersangka RS, peran sebagai pengedar narkotika. Barang bukti 1 buah tanaman lengkap dengan akar tanaman narkotika jenis ganja 0,68 gram. Ya, ini rekan-rekan. Ya, ini handphone yang digunakan untuk komunikasi. Peran sebagai Ini polybag. narkoba. Ini polybagnya. Orangnya yang mana ini? RS mana? Oke, ya. Asal tinggal di mana? RS? Tanjungan, orang sini. Kenal? Komplek. Ada hubungan famili. Yang ketiga, yang keberapa nih Pak? 4 ya? Keempat. 5 September 2022, waktu 22.00 WIB, Sitobu Desa Garuga, Simanindo. Tersangka RS alias Ucok dan MS. Barang bukti 1 bungkus plastik klip jenis ganja berat 4,76 gram. Kemudian 1 bungkus plastik klip warna putih, ganja 3,51. Ya, kemudian 1 bungkus plastik klip 2,10 gram dan 1 merek apa nih, HP merek Oppo ya, yang digunakan oleh tersangka ya. Peran sebagai pengedar ya, jadi berarti semuanya pengedar ini ya. Pengedar narkotika, ancamannya berapa tahun ini? Ini kalau di dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, ancaman penjara paling lama 12 tahun ya. Untuk itu rekan-rekan, jangan kita bermain-main dengan narkoba ya, karena narkoba ini merusak generasi muda dan merusak kesehatan kita juga ya. Itu dari tim Sat Narkoba ya, tepuk tangan dulu untuk tim Sat Narkoba. Terima kasih atas anggota. Dan seperti biasa rekan-rekan, masih ada juga ya, ini kendaraan-kendaraan yang menghiasi dan membisiki ya kampung kita. Nah, inilah dia kendaraan-kendaraan yang mana Pak Kasalantas. Nah, Pak Kasalantas sudah mirip ya kan, artinya setiap hari merazia, saya perintahkan, karena tidak ada plat, knalpot belum ya. Inilah yang tiap malam ini hilir mudik ya. Terima kasih Pak Kasalantas ya, sudah berhasil. Knalpot blongnya ada ya, agak banyak ini rekan-rekan ya, ini dia buktinya. Jadi apabila ada masyarakat yang masih menggunakan sepeda motor dengan menggunakan knalpot blong ya, kami himbau agar diganti dengan knalpot yang standar ya, dan tolong digunakan plat ya, karena akhir tahun ini kami akan banyak melakukan razia. Baik rekan-rekan, itu yang bisa kami rilis ya, pengungkapan dari pidana umum, pencurian tadi sepeda motor, kotak amal, kemudian dari tindak pidana narkoba dan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban lalu lintas ya, yaitu
dari Satlantas. Demikian dari kami, terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Kita akan cukup banyak. Kami terima kasih banyak Bapak Kapolres Samosir atas Manusia atau personil. Jadi kalau kita lihat rekan-rekan, setiap pagi mulai setengah 7 pagi sampai jam setengah 9 atau jam 8 ya, personil Polres Samosir kita gelar di jalan-jalan pengatur lalu lintas. Nah ini berlanjut terus karena banyak mungkin nanti pendatang ya yang ramai. Nah, supaya tidak macet kita mengurai ikut turun ke lapangan. Kemudian kita juga sudah membuat rencana pos pengamanan dan pos pelayanan di pintu-pintu pelabuhan dan perbatasan. Yang ketiga, kita sudah membuat surat juga kepada Pak Bupati dan Muspida ya dalam waktu dekat ini untuk membuat rapat koordinasi untuk bersama-sama stakeholder ya mempersiapkan kesiapan kita dari mulai kesiapan anggaran, kemudian personil ya, dan kemudian petugas-petugas yang ada. Karena akhir tahun ini kita prediksi akan lebih banyak lagi masyarakat atau wisatawan yang masuk ke Samosir. Mengingat tahun ini sudah masa endemi ya. Kalau tahun lalu pandemi Covid ya membludak, dan ini mungkin diperkirakan akan lebih membludak lagi. Itu langkah-langkah yang kami sudah buat, dan kami sudah bekerja sama dengan Polda yang kemarin juga tim dari Ditlantas Polda Sumut ya, Pak Matwil sudah turun kemudian melakukan pengecekan di tempat-tempat kemacetan atau objek wisata ya, seperti di objek wisata Sibiabia. Kemarin kita sudah melaksanakan rekayasa lalu lintas apabila nanti ada kemacetan ya, bagaimana langkah-langkahnya. Pak Kabaop, Pak Kasalantas kemarin sudah melakukan pengecekan koordinasi dengan dari Disub, sehingga nanti kita tidak kewalahan pada saat hari hanya. Itu dari kami ya, semoga teman-teman bisa menerima dan puas ya. Mungkin ada tambahan lagi, ada pertanyaan lagi, silakan. Terima kasih teman-teman dari media juga ya, teman-teman media yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk media. Para tahanan tepuk tangan dulu. Nah, gitu. Ini udah tepuk tangan nih, teman-teman. Kawan-kawan media. Jadi ide yang kemarin dibuat hari ulos itu saya langsung berpikir, wah ini bagus sekali ya, sehingga kemarin saya rapatkan dengan para pejabat utama bagaimana kalau kita membuat ya seragam ulos ya ketika kita berdinas ya. Kenapa bisa hari Jumat batik misalnya ya, kita di Samosir ini yang mayoritas orang Batak, masa nggak bisa kita jual ini kearifan lokal kita, ulos ya gitu. Nah sehingga atas izin pimpinan dari Polda kemarin ya, ini didukung dan itu merupakan ide kreatif dan diapresiasi. Bahkan tadi ketika ada tamu kita dari Mabes Polri ya, Pak Brigjen mengatakan, wah ini suatu terobosan kreatif yang luar biasa ya, kamu bisa menciptakan kepercayaan masyarakat, dan kemudian dengan seperti ini akan kelihatan bahwa polisi dekat dengan masyarakat dan mempunyai seni atau budaya juga dalam pelaksanaan tugas ya. Nah ini saya diperintahkan tadi untuk melaporkan kegiatan kepada beliau dan akan di-share mungkin dan menjadi contoh di bukan hanya di Samosir ya, mungkin di Tapanuli atau di Papua juga Amang katanya ya. Jadi ini akan Samosir, Polres Samosir menjadi pilot project. Tepuk tangan untuk Polres Samosir. Itu Polres Samosir luar biasa. Ini mudah-mudahan lah nanti siapa tahu ada yang mau pesan stola ya, mungkin teman-teman ada yang bisa jadi pengusaha, kita siap ya bekerja sama ya, tapi jangan lupa bagi-baginya ya. Ini masalah bagi-bagi yang sulit ini ya. Itu ya teman-temannya untuk stola, dan dalam waktu dekat kami nanti juga uji coba untuk memakai ini ikat kepala ya, kayak omrek ya atau teman-teman yang lain ya, tapi mungkin yang sesuai lah ya, yang sesuai, apalagi yang mungkin agak-agak kayak pawakal ya, cocok lah ya. Ya nggak tertutupi pawakal. Pawakal langsung saya lihat ini senyum kan, oh iya sama juga.
kira-kira? Ganteng kan? Ganteng. Tepuk tangan dulu untuk Pak Waka. Nah, termasuk yang belakang nih. Jangan lupa yang duduk ya. Nah, jadi ini foto model kita. Canda Pak ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain.